Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tahun baru, semester baru, Ibu harap diikuti pula dengan semangat yang baru ya anak-anak. Sudah cukup santai di rumah selama liburan kemarin. Mudah-mudahan kalian sudah siap dengan energi yang full power untuk mengikuti pelajaran di semester genap ini. Senang sekali Ibu Yeni bisa menyapa kalian kembali dalam pembelajaran jarak jauh bimbingan konseling hari ini. Anyway anak-anak, sudahkah kalian mempunyai planning ingin melanjutkan sekolah kemana setelah lulus SMP ini? Di semester 2 ini kalian seharusnya sudah mantap tentang arah sekolah lanjutan ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang rencana sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Simak baik-baik ya anak-anak. Anak-anak, ayo tunjuk jari siapa yang sampai saat ini masih bingung memilih pendidikan lanjutan yang sesuai untuk diri kalian sendiri. Atau saat ini masih ada yang punya masalah makin berat karena orang tua kalian tidak menyetujui sekolah keinginan kalian. Nah, kalau begitu anak-anak jangan pusing-pusing, jangan dibawa stres ya. Semuanya dibuat santai, semuanya bisa dikomunikasikan. Kalian bisa menjelaskan bagaimana caranya memilih sekolah yang baik untuk diri kalian sendiri kepada orang tua kalian. Nah, sehubungan dengan sekolah lanjutan yang merupakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh semua siswa, maka ada beberapa hal atau faktor yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum menentukan pilihan sekolah lanjutan. Yang pertama adalah faktor bakat. Tentang bakat ada beberapa pendapat, diantaranya ada William B. Michel, yaitu kemampuan individu untuk melakukan tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan mengenai hal tersebut. Woodward and Marquis menyebutkan bahwa bakat adalah kemampuan atau ability yang meliputi achievement atau actuality ability, capacity, potential ability, dan aptitude. Achievement merupakan actual ability yang dapat diukur langsung dengan alat atau tes tertentu. Sedangkan capacity merupakan potential ability yang dapat diukur tidak langsung dengan pengukuran terhadap kecakapan individu, di mana kecakapan ini berkembang dengan perpaduan antara dasar dengan training yang intensif dan berpengalaman. Sedangkan aptitude yaitu kualitas yang hanya dapat diungkap atau diukur dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk itu. Sebenarnya masih banyak sekali anak-anak pendapat tentang bakat. Nah, di sini Ibu akan menggambarkan nih tentang apa sih sebenarnya bakat itu. Contohnya begini, Putri adalah siswi yang mempunyai bakat melukis dan mempunyai tingkat penalaran tinggi dalam mengapresiasikan suatu permasalahan. Berbeda dengan Tika yang tidak memiliki bakat melukis. Putri akan lebih cepat dan hasil yang lebih baik dalam melaksanakan tugas melukis dibandingkan Tika, walaupun antara Putri dan Tika mendapatkan materi pelajaran dari guru yang sama dan dalam waktu yang bersamaan juga. Lebih jauh lagi, seorang siswa yang bernama Putri tersebut akan berhasil jika melanjutkan ke sekolah SMA dalam rangka mempersiapkan diri ke jenjang perguruan tinggi, misalnya jurusan arsitektur. Nah, itu sedikit gambaran tentang bakat ya anak-anak. Kedua yaitu minat. Minat pada dasarnya adalah rasa ketertarikan individu pada suatu hal atau aktivitas. Minat merupakan suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Minat merupakan kekuatan dari dalam diri individu dan tampak dari luar sebagai suatu aktivitas. Dalam berfungsinya, minat ini merupakan perpaduan antara pikiran dan perasaan. Nah, ini sebagai suatu gambaran tentang minat nih anak-anak. Contohnya adalah Farida. Farida adalah seorang siswi yang sangat menaruh minat berhasil dalam ilmu bela diri karate. Dibandingkan dengan anak yang lain yang kurang memiliki minat pada ilmu bela diri karate, walaupun mereka berlatih bersama dengan pelatih yang sama. Nah, itu contohnya tentang minat. Yang ketiga yaitu faktor kemampuan. Faktor kemampuan pada dasarnya secara garis besar dibagi menjadi dua anak-anak,
Yang pertama, kemampuan internal, yaitu kemampuan yang berasal dari diri individu itu sendiri, yaitu contohnya misalnya kemampuan intelektual. Serta yang kedua, kemampuan eksternal, yaitu suatu kemampuan yang berasal dari luar individu yang sangat mendukung terrealisasinya cita-cita, yaitu kemampuan ekonomi orang tua, walaupun sifatnya tidak mutlak. Oke, setelah kalian memahami apa bakat kalian, minat, serta kemampuan yang ada dalam diri kalian, selanjutnya kalian harus mengetahui jenis-jenis sekolah lanjutan. Mungkin beberapa di antara kalian taunya sekolah lanjutan itu terbatas hanya SMA saja. Tapi ternyata ada juga nih sekolah lanjutan SMK atau kejuruan yang mempunyai jurusan yang banyak sekali pilihannya yang sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuan kalian. Oke anak-anak, pada dasarnya sekolah lanjutan setelah jenjang SMP secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kita bahas dulu yang SMA ya. Sekolah menengah atas atau SMA adalah sekolah lanjutan setelah jenjang SMP yang bersifat umum. Peserta didik yang mempunyai cita-cita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi atau kuliah tepat sekali setelah SMP melanjutkan ke SMA. Di SMA ini ada program atau jurusan. Yang pertama adalah jurusan IPA, kedua jurusan IPS, dan yang ketiga adalah jurusan bahasa. Sedangkan sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah sekolah lanjutan setelah jenjang SMP yang bersifat khusus, sehingga diharapkan setelah lulus jenjang ini peserta didik bisa langsung memasuki dunia kerja. Jenis sekolah menengah kejuruan bermacam-macam nih anak-anak. Yang pertama ada STM, Sekolah Teknologi Menengah. Jurusannya juga macam-macam. Contohnya ada mesin, listrik, elektronika, bangunan atau sipil, serta informatika dan lain-lain. Kemudian yang kedua, SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Di SEMEA sendiri, ini jurusannya banyak sekali anak-anak, contohnya ada akuntansi, serta perkantoran, sekretaris, dan lain-lain. Ada juga Sekolah Pelayaran Menengah, ini jurusannya contohnya ada nautika, ada mesin, dan juga masih banyak lagi. Di SMK sendiri ada macam-macam lagi nih anak-anak, ada sekolah menengah farmasi, sekolah menengah industri pariwisata, sekolah menengah seni rupa, sekolah menengah analisis kesehatan atau SMAK, dan lain-lain. Nah, selain sekolah yang ditempuh melalui jalur formal, ada beberapa jenis sekolah lanjutan yang non-formal anak-anak. Yang mana sekolah ini lebih banyak dikenal dengan nama kursus-kursus keterampilan. Para lulusan kursus keterampilan diharapkan lebih siap masuk dunia kerja daripada lulusan sekolah lanjutan yang bersifat formal. Jenis-jenis kursus keterampilan tersebut antara lain misalnya kursus komputer, kursus menjahit, kursus elektronika, kursus montir, dan lain-lain. Dengan mengetahui atau memahami bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki, maka harapannya siswa akan lebih mudah menentukan pilihan sekolah lanjutan yang diinginkan. Misalnya nih, kalau kalian memiliki bakat dan minat di bidang otomotif, berarti sekolahnya setelah lulus SMP kemana anak-anak? Ya, betul banget. Setelah lulus SMP, pilih jurusan SMK, ambil STM jurusan otomotif. Kalau kalian pengen jadi dokter, berarti lulus SMP harus kemana? Ayo, lulus SMP mengambil SMA jurusan IPA. Tapi kembali lagi, jangan niatnya yang besar, tapi dibarengi juga dengan usaha kalian untuk mencapai cita-cita atau apa yang kalian inginkan. Oke anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang kemana setelah lulus SMP. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Untuk anak-anak tetap sehat, tetap jaga jarak, pakai maskernya kalau keluar rumah, dan tetap makan makanan yang bergizi. Sehat semua ya. Untuk kalian jangan lupa WA, Telegram Ibu kalau kalian mempunyai kendala atau permasalahan untuk menentukan sekolah pilihan lanjutan atau masalah-masalah yang lain. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.